daripada update ilmu kita, menambah ilmu kita, bagaimana menjadi seorang pengajar yang penuh dengan hati dan jiwa tentunya kita masih perlu banyak latihan agar mencari ilmu secara maksimal. Insyaallah nanti kita akan hadir seorang pemateri yang handal yang sangat luar biasa, yang mana menyampaikan kepada kita semua terkait bagaimana kita mengajar dengan hati dan jiwa. Insyaallah kita akan tambah ilmu dan semakin semangat tentunya mengajari ilmu kita tercinta. Bisa kita mulai, tentu saja insyaallah beliau sudah berada di lingkungan karya hikmah yang sedang berbincang sama Ustaz kita. Jadi nanti kita akan perlu kita buka bersama. Kajian ini akan dilaksanakan sebulan 2 kali, di mana juga seluruh karyawan. Oh, saya bukan guru, saya hanya bagian dari kebersihan ataupun penjaga gerbang-gerbang hikmah, bukan. Tapi ini adalah secara menyeluruh kajian terkenal yang kita laksanakan, di mana objeknya adalah untuk disajikan semua pekerja ataupun guru ataupun bagian-bagian divisi lain, semuanya akan kebagian dari mana, di mana ini akan disampaikan oleh pemateri kita. Insyaallah beliau adalah salah satu trainer yang sangat bagus. Insyaallah juga keilmuannya lebih mendalam, kita akan terima dari beliau secara maksimal nantinya. Selanjutnya boleh saja jadi oke, mungkin sampai menunggu selawatan bagaimana, boleh Ustaz Mahir atensinya. Ustaz, oke, rekomendasi dari Ustaz Asril, Ustaz selamat, boleh diserahkan untuk menghidupkan suasana terlebih dahulu, lebih hikmat tentunya di kesempatan ini saja sedikit hanya bolehlah salah-salah menarik. Ada video dulu apa? Sama-sama kita baca salawat tinggi dulu, karena ini kajiannya tentang hati. Kita salawat tinggi dulu ya, berhati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sama 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa ضيائها وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Gak ada yang makan. Terus yang Tes yang mohon untuk bersiap kita membawa sedang jatah kajian kita di sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa dan kita mari panjatkan puji kepada Allah yang Maha Pemberi, di mana alhamdulillah di kesempatan sore ini kita semua dapat berkumpul dan bermuajah dalam acara kajian yang insyaallah akan kita belajar dan kita dapat bersama tentang bagaimana kita menjadi seorang pengajar yang penuh dengan hati dan jiwa yang maksimal tentunya dalam mengajar di sekolah kita tercinta Nurul Hikmah Baitul Bandung. Mahkota salawat dan bahtera salam kita tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu umatnya dan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pembina Bapak Haji Desna Sumantri, pembina Yayasan Nurul Hikmah Bandung, yang terhormat Ibu Hajah Tuti Mulyati dan Ibu Tercipta Ibu Hajah Marwiyah, selalu menasihat kita semua. Mari kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau semua diberi sehat walafiat, rezeki yang berkah yang melimpah ruah, dan tentunya semakin diberikan kelancaran dan kemudahan apa yang beliau harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pimpinan yayasan Ustadz Andre Hilmawan Abdul SMAG, yang terhormat Kepala Unit SD Ustadz Azri Ustadz Bustandi, yang terhormat Kepala Unit SMP Ustadz Sekantor yang tak berkenan hadir pada kesempatan kali ini, yang terhormat kepada Ketua Tahfidz Asrama Nurul Hikmah Ustadz Burhanuddin, serta seluruh dan asatidah yang kami cintai dan yang kami banggakan. Nahalukum sa'id Aifahalukum. Alhamdulillah. Jadi Kak Ahmad Syarif, kalau kita ketahui bersama, kenapa saya bertanya tentang mereka dengan bahasa Arab, karena kita di sini diajarkan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris di sini. Jadi supaya diri oleh mereka lebih aktif, kita sama mereka dengan bahasa Arab. Alright. Ya seperti itu. Baik. Selamat datang kami ucapkan, selamat datang kami aturkan kepada Kak Syarif selaku moderator narasumber kita bersama yang alhamdulillah di kesempatan kali ini hadir. Terima kasih kami aturkan atas kesediaan waktunya yang membersamai kita dalam kajian bulanan di Yayasan Nurul Hikmah Bandung. Baiklah Ustaz dan Ustazah, pada kesempatan kali ini kita untuk lebih hikmahnya tentu kita awali dengan baca basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah tahu Kak Sarif? Ada yang pernah kenalan? Mungkin di jalan anak ketemu ataupun di lampu merah mengasih lintas melihat bagi dia sama. Jadi gak apa-apa, kajian kita hari ini sangat menarik dan dengan perkataan kita laksanakan. Maka karena kita cepat sekali beliau hadir di sini. Boleh tepuk tangan saya? Terima kasih semuanya. Saya perlu bacakan biografi beliau. Nama tadi beliau saya tanya kakak ustaz apa bapak? Kakak yang bijak kakek gitu. Kalau tadi kita kebetulan saya kakek ya. Baik, namanya Kakak Ahmad Syarif SPDI MCHC. Awas, yang baca MCH ya. Ini jauh dengan artinya SPDI MCHC sebagai trainer dan motivator luar biasa akan memotivasi kita semuanya. Bagaimana kita menjadi seorang guru yang penuh dengan hati dan jiwa yang ikhlas untuk dari sini ya. Profil seorang profesional trainer dan motivator dengan pengalaman lebih dari 10 tahun biasa dalam mengembangkan keterampilan individu dan tim di berbagai sektor. Lahir pada tahun 1984. Kalau saya 94 kan. Kalau 84 beda dikit, beda satu doang artinya. Ya, lahir 1984. Saya memiliki latar belakang yang kuat dalam psikologi dan pengembangan sumber daya manusia. Edukasi Kahfi BBC Motivator School. Ini sepertinya sefrekuensi sama saja kan? Iya, alhamdulillah luar biasa ya. Kemudian lulusan Win Syariah itu kan? Betul, tahun 2003 sampai 2007 kemampuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Sunda belum boleh ya belajar nanti karena wilayah kita bahasa Sunda. Sedetik bisa. Lanjut, skill training motivasi, hipnoterapi, game master outbound, entertainment, tour leader, pembimbing umroh, lecturing, coaching, organizer, professional career. Ini kalau saya bahasa Inggris salah, mau dikoreksi aja nanti ya. Training dan consulting ya gitu. Shopee Pas Indonesia, Bagus Bina Cendekia Associates Trainer, ISM Education and Psychology Consultant, CTLE Win Jakarta Smart Education Trainer of Legislative. Edukator dan Sekolah Alam Bekasi tahun 2010, Madrasah Pembangunan Win Jakarta 2011-2012. Certifications, Public Speaking Mastery, Certified Therapist, Certified Hypno Communication. Tangan untuk beliau semuanya sangat luar biasa. Alhamdulillah, Ustaz dan Ustazah, pada seluruh manajemen, hadirin semuanya, keluarga besar, berhikmah, kita dibersamai dengan keberkahan tentunya. Harapan kita pada kajian bagaimana kita sebagai guru mampu mengupgrade lebih dalam tentang seorang pengajar itu harus penuh dengan hati dan juga jiwa. Lebih hikmatnya, dengan lebih semangatnya kita persembahkan beliaulah Kakak Ahmad Syarif SPDI MCHC. Kepada beliau kami persembahkan. Terima kasih. Cek, salam cek. Terima kasih MC kita, operator kita yang telah memanggil saya seperti pemain tinju dari luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak yang kita terima dari Allah, kita dijadikan Allah sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur. Salam dan salam kita juga limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah dengan apa yang dibawanya, dan kita berharap kepada Allah yang nanti ketika kita dipanggil pulang,
kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama izinkan saya memberikan penghormatan kepada seluruh pengurus di Yayasan Nurul Hikmah. Betul? Alhamdulillah. Ini saya kita ceramah ya. Ke bawah ini ya, sebenarnya sih kita, Masya Allah, bisa membawa orang ternyata. Besok saya tawarin ke pasir mau. Baik Pak Ganda dan juga tim dan juga Bapak Ibu guru yang berbahagia, apa kabar siang hari ini sehat? Masya Allah, ini dari TK mana? Ini kayaknya bukan TKP, TKZ ini kayaknya. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat gitu ya. Anda tahu artinya itu? Alhamdulillah artinya apa? Luar biasa. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu guru dulu sekolahnya di sekolah biasa atau luar biasa? Karena kata luar biasa itu harus diiringi dengan kata sifat setelahnya. Luar biasa hebat, bisa juga luar biasa aja. Benar kan? Luar biasa bisa juga luar biasa durhaka. Jadi luar biasa yang mana nih? Kalau cuma kata luar biasa itu masih tanda tanya. Jadi nanti untuk kami, kalau Bapak biasa di luar, harus siap koin Pak, masuk angin Pak. Ya. Artinya ini kata-kata yang harus juga kita lengkapi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah dikenalkan oleh Bapak MC, nama saya Syarif. Ya, sebetulnya bebas dipanggil Bang, Kak, Adek, ya dengan usianya ya bebas saja. Nah, tapi orang-orang biasa panggil saya Pak Syarif, ya, atau disingkat Pasya. Ya. Cuma sekarang lagi jadi pejabat Pak. Ya. Saya tinggal di Depok, di Sawangan, di daerah Kasinan, mungkin ada yang tahu. Tapi saya lahir itu di Tangerang. Jadi kalau lihat KTP, saya lahir persis di Tangerang, Kabupaten Tangerang, sama dengan Anda semuanya. Ya. Sekarang sudah jadi kota Tangerang Selatan. Tepatnya di daerah Pondok Aren. Mungkin Anda yang pernah nongkrong di daerah Sektor 9. Ya, Pak, Sektor 9 tahu? Dekat Sektor 8. Kalau nongkrong di sana ada McD, ada Starbucks, Burger King, persis itu dulu rumah nenek saya dilahirkan di situ. Jadi nanti kalau nongkrong di Burger King, ketemu hari-hari ini jangan punya saya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Untuk setelah lama kenal dengan Pak Ganda, akhirnya kita bisa silaturahim di sini karena kita sering silaturahim di sana, gitu ya. Karena hidup itu bukan perkara tempat, tapi perkara apa yang kita lakukan. Ada sih perkara tempat. Biasanya pola pikir itu semakin luas. Kalau kita semakin jauh menarik diri kita dari tempat kita dilahirkan dan dari tempat kita beraktivitas. Contoh, ada nggak orang yang lahir di Legok, sekolah di Legok, kuliah di Legok, aktivitas di Legok? Ada nggak? Nah, ini biasanya jodohnya orang Legok. Jangan nanti ketika hari akhir tiba, ini Legok. Makanya ada istilah, mungkin kopinya kurang jauh, kayak gitu ya. Ada istilah kayak gitu. Jadi ternyata itu di kampung Marang itu penting. Di kampung Marang itu penting. Dan saya tidak merasa ini kampung Marang, ini kampung saya sendiri. Karena nenek saya aslinya orang Tiga Raksa. Ya, nenek saya Tiga Raksa, buyut saya orang Cisokla. Persis rumahnya di depan kecamatan Tiga Raksa. Di Kelurahan PK Baju. Ya, jadi saya menangkan tulen sebetulnya dan alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Nah, hari ini kita di sini mau bicara tentang bagaimana menjadi guru. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah jadi guru yang baik, amin. Amin. Dan nggak ada masalah, amin. Dan sudah selesai urusannya. Saya pamit tadi kalau gitu. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, di sini ada slide ya. Kita akan berbicara bagaimana cara menjadi guru yang ya. Saya di sini juga komentator terbiasa ya, kalau bisa ya. Saya ingin berbagi ya, mungkin apa yang
kita bicarakan sesuatu yang sudah diketahui, ya. Tapi supaya lebih afdal, ya saya mau cek konsentrasi dulu ya, konsentrasi. Sekarang semuanya tangannya boleh digosok-gosok seperti ini. Ya. Ini lagi Pak. Satu kali. Oke, belum kompak, gosok lagi. Oke, tepuk satu kali. Sekarang bungkuk kepala. Kepalanya masing-masing ya. Tarik telinga. Gosok-gosok dagu. Oke. Assalamualaikum Bu. Aku ya Bu. Ya, aku di mana Bu? Siap ya. Dia pindah. Sebetulnya ini perbedaan sederhana. Dia bisa menjelaskan bagaimana seharusnya kita menjadi seorang guru kan. Jika disuruh guru kepala, suruh guru kepala, tarik telinga, suruh tarik telinga. Itu enggak? Itu semuanya pegang dahi. Begitu juga dalam pembelajaran. Begitu juga dalam pendidikan. Kadang-kadang siswa itu lebih kuat menerima sesuatu yang dia lihat daripada yang dia dengar. Kita sering nasihat ke siswa, belum tentu diterima. Tapi satu teladan itu yang akan diikuti. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita menjadi teladan bagi murid-murid kita, bagi anak-anak kita masing-masing? Yang menjadi suami sudah jadi teladan belum buat istri. Ya, jangan-jangan istrinya itu menyanyi. Karena kita mencinta lagu. Ya kan? Jangan sampai juga istri merengut, ya. Kita juga yang menjadi asbabnya dan seterusnya. Terkadang kita sering ngobrol sama murid kita gimana ya, siapa begini, situ begitu, macam-macam. Tapi pernah nggak kita tanya apa yang salah dari diri kita, apa yang kurang dari diri kita yang harus kita upgrade? Tapi saya senang di sini ada ini rata-rata alumni tahun 2000-an, betul kan? Ada yang sebelum 2000? Jangan sampai dia alumni tahun 90-an, sekarang dia ngajar tahun 2024 dan tidak upgrade. Nah ini sedih. Karena ada di Jakarta, saya pernah ngajar, ada ibu guru, dia alumni tahun 91, bayangin. Saat itu saya ngisi training tahun 2020, berapa tahun gapnya? Sementara dia tidak mau upgrade, dia ngajar masih dengan gaya tahun 91. Akhirnya apa? Ditinggalin siswa. Siswa sekarang itu kreatif. Dia bisa sendiri bukan gurunya. Pak, gurunya lewat. Ya kan? Bisa kayak gitu. Makanya kita tidak boleh kalah kreatif dari siswa. Kita juga harus punya daya entertainment. Kenapa? Sekarang entertainment sudah masuk ke dalam rumah. Betul kan? Coba yang ketiga Pak. Jujur Pak, jangan Bapak masih anak-anak. Kalau mau entertainment itu masuk ke dalam rumah atau Bapak keluar rumah? Keluar rumah itu biasanya. Itu satu RT punya TV cuma satu Pak ya. Itu pun cuma TVRI dan program berdua. Tahun ini TVRI dan seterusnya. Handphone tahun 90-an barang mewah. Tahun 2000 awal masih mewah. 2010 sudah mewah lagi. Begitu pun motor, mobil dan seterusnya. Nanti lama-lama tidak ada barang mewah, tapi kita kalah mewah dengan teknologi. Orang lebih melihat teknologi daripada kita. Orang lebih percaya ChatGPT daripada guru dan dosen. Benar ya? Ayo nanya guru makan di dosen lama, ChatGPT langsung. Jika Anda seorang ahli dalam bidang pendidikan, apa yang Anda ketahui dengan standar isi? Jelasnya standar isi adalah banyak isi. Seperti itu. Makanya kita tidak boleh kalah dengan perkembangan teknologi dan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum kita mulai penjelasan tentang jadi guru menarik siswa prestasi baik konteks ekonomi dengan memahami konsep hati dan jiwa, saya ingin tahu juga kira-kira ada hal yang paling ingin ditanyakan dari Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu? Hal yang ingin ditanyakan, silakan ya Pak. Biasanya kalau nggak ada yang mau ditanyain berarti nggak ada masalah. Ya silakan. Boleh dengan ibu siapa Bu? Boleh berdiri Bu, Mama. Miss Fitri. Oh di sini pakainya bis ya? Sorry, that English teacher, alright. You can ask me in English.
Kalau saya paham saya jawab, kalau nggak saya tanya lagi. Boleh berdiri, please. Ya, stand up, please. Oke. Salam. Nama? Miss Fitri, alright. How to become an interesting teacher for students? Okay. How to become an interesting teacher for a student? For none? For all, yeah? For everyone here? Alright. Thank you for the question. Oke, thank you. Pertanyaannya, bagaimana cara menjadi guru yang menarik? Berarti permasalahannya adalah kita jadi guru kurang menarik. Benar nggak? Karena pertanyaan itu bisa kita bolak-balik. Kalau pertanyaannya bagaimana cara menjadi guru yang powerful, berarti masalahnya adalah kita sebagai guru kurang power. Dan kalau kita kurang menarik, berarti kita belum bisa menyelaraskan diri, belum bisa memahami kondisi kejiwaan pada anak. Sekarang saya bertanya, siswa kita usianya berapa? 12? 13, SMP, SD. SMP. Ada SMP, ada SD ya. Siswa SMP itu masuk ke dalam fase 7 tahun kedua. Ya, 7 tahun kedua. Tapi dia mulai akan masuk ke dalam 7 tahun ketiga. Kalau dalam pendapat Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Di 7 tahun kedua, siswa itu seperti tawanan orang yang hidup dengan aturan dan kesepakatan, ya, dan perjanjian. Sementara 7 tahun ketiga, ketika dia sudah 14 tahun, ada yang 14 tahun mungkin ya Pak, ya, itu sudah seperti sahabat. Karena kemajuan teknologi, anak-anak itu cepat dewasa. Kadang-kadang usia 11, 12 itu sudah dewasa dan sudah harus kita perlakukan sebagai seorang teman. Maka dari itu jadilah teman yang baik. Kita akan menjadi guru yang interesting. Not only interesting, but interesting teacher. That's stronger, I think. Ya. Jadi begitu. Paham entertainment? Oke. Coba tanya sama diri kita. Kalau kita masuk kelas, kira-kira siswa kita euforia, senang, atau biasa aja? Geluh, ya Pak. Pas masuk kita langsung disambut. Kita jawab dong Pak. Ya. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Kalau kita disambut dengan ya, ada yang berhenti juga ada yang Bude, Bapak masuk. Alhamdulillah ini masuk. Ya, mungkin banyak yang seperti itu ya, mayoritas di sini begitu kan? Iya. Nah, berarti itu tanda kita disenangi. Dari itu pertama yang harus kita lakukan, pahami kejiwaannya dulu. Saat ini apa yang dia butuhkan. Karena orang cenderung senang dengan orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sekarang nih, jujur saja, wanita dia mau menikah dengan pria yang seperti apa kira-kira? Ibu coba jawab. Yang membuat dia nyaman, maka buatlah nyaman siswa kita. Berikutnya apa lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab, setelah ditanggung dijawab. Guru yang bertanggung jawab adalah guru yang bisa memberikan keteladanan yang utamanya adalah al-akhlak karimah. Bicara tentang kenyamanan, kita bisa memberikan kenyamanan segala berbagai macam aspek keren dari guru. Datang suaranya bikin nyaman. Kita datang, tiba-tiba kita masuk, suara kita pelan. Kira-kira siswa yang paling belakang itu nyaman gak? Bayangin. Atau ada juga guru ya, yang dulu waktu dari mahasiswa ngetrek mungkin pas ngajar ngetrek terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Yang bisa itu siswa. Oh ya, oke. Keluar kelas begini nih bro. Berarti. Karena naik terus suaranya ya. Memang ada gitu. Guru-guru yang suaranya
itu alto sopran, suaranya suara tinggi. Jadi kenapa kok? Kebanyakan orang Sumatera, mana yang juga bisa? Kalau saya orang Sumatera, karena yang namanya kebiasaan, yang namanya suara itu tidak melihat suku, Bu. Iya. Ya, saya pernah melihat orang Batak itu ngomong kayak orang Sunda. Ya. Saya juga sama, disuruh ngomong Betawi, oke, suruh ngomong Sunda, biasa. Biasa. Ngomong Jawa, iso 2000. Jadi ya itu bukan masalah suku, tapi masalah kebiasaan dan kondisi psikologis. Pertama, buat mereka nyaman dengan suara kita. Yang kedua, buat mereka nyaman dengan wajah kita. Bayangkan Mas Kuras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang berbahagia, mari Bapak supaya ingatkan ya. Harus berapa kali Bapak ingatkan? Kapan kalian mau berubah? Itu dari belakang ada yang maksudnya boleh. Siswa sekarang bisa bilang apa? Ini setiap masuk pokoknya suasana sidang. Tegang terus ya. Maka buatlah kenyamanan tidak hanya dengan suara kita, tapi juga dengan wajah kita. Sekarang coba ceknya gampang ke teman-teman kita. Coba wajah kita itu membuat teman kita nyaman, ya rekan kerja kita nyaman. Cara kecilnya gampang. Sekarang boleh duduk tegak, boleh Bu. Jadi duduk tegak, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, lihat kiri kanan. Oke. Ini masih biasa kan? Masih. Sekarang. Oke, relax lagi. Tegang, tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi nafas. Hembuskan sambil tersenyum. Tarik lagi nafas. Hembuskan sambil tersenyum. Lihat kiri kanan, katakan halo. Ini kan mulai apa Pak? Kenapa Anda ketawa? Karena kita biasa senyum. Ya, jadi kalau melihat orang lain senyum dan kita juga senyum, aneh. Sesuatu yang tidak dibiasakan itu akan aneh. Tapi kalau sudah dibiasakan itu akan jadi biasa, betul nggak? Dan makanya biasakan senyum mulai besok pagi. Untuk dilihat kondisi saudara kita, teman kerja kita, karena ada orang ahli kejiwaan mengatakan orang yang sudah tersenyum itu termasuk kategori gila ringan. Gila ringan, walaupun ringan tetap saja. Kalau senyum-senyum sendiri bagaimana Bu? Boleh. Sehat. Kenapa harus biasanya Pak? Contoh nih Pak, contoh ya. Saya duduk sendiri. Ada teman saya datang. Dari tadi aku lihat dia senyum sendiri. Saya coba aja. Enggak. Kejadian dulu ya, berubah. Benar kan? Senyum sendiri itu boleh, tapi beda senyumnya. Senyumnya seperti ini. Jangan sendiri senyumnya begini. Biasanya yang kayak gitu, itu satu pegang HP. Hampir. Ya. Jadi senyumnya beda. Pak, senyum sendiri boleh. Yang nggak boleh itu bukan senyum atau senyum sendiri, tapi nyengir. Bedanya nih Bu, lihat baik-baik ya. Oke, kita lihat baik-baik. Saya datang ke sekolah. Assalamualaikum. Ini senyum, oke. Berikutnya nyengir. Assalamualaikum. Ya kan
pusing nggak saya? Beda bu, dikira senyum. Baru tahu bu, ya Allah. Saya baru tahu tadi. Jadi buat nyaman. Ya, tadi sudah dikatakan hal apa yang membuat wanita bisa menerima seorang lelaki karena dia bisa membuat nyaman, maka buatlah nyaman murid-murid kita. Karena pasangan laki-laki adalah wanita, pasangan seorang guru adalah murid-muridnya. Oke, maka buatlah nyaman dengan suara kita, buatlah nyaman dengan wajah kita, buatlah nyaman dengan sikap kita. Setelah itu mereka senang kan kira-kira? Senang. That's the answer how to be an interesting teacher. Alright, you're welcome. Alright, awalnya. Alright. Ya. Ada Yuna, ada Yusra. Fikuliani, fokus langsung ya. Pernah ngapalin master. Jadi seperti itu, bagaimana cara menjadi guru yang menyenangkan? Kita juga harus punya sense of humor. Jadi kita juga harus ya humor sedikit lah sama siswa, apalagi SMP. Ya. SD juga sama bu, sekarang kelas 9, kelas 5 itu udah gede. Saya lihat gitu, insya Allah SD sekarang kelas 5, kelas 6 gede. Anak saya juga sama. Alhamdulillah lokasi saya di rumah tinggal sama keluarga. Istri saya, Pak, anaknya ya. Kenapa tegang Pak? Kasih tas sampai, jadi biar tas sampai Pak. Oh udah ada nih, kelaran habis ini sudah ada? Oh belum ya? Oke. Yang paling gede itu masuk SD. Gede gitu ya. Yang kedua kelas 4 SD, yang ketiga TK, yang paling kecil 2 tahun. Insya Allah pabrik masih tetap buka. Cita-cita saya minimal 8. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsi besar terhadap bangsa. Dengan anak banyak, ya nanti berharap tidak hanya tinggal di Indonesia, bisa tinggal di luar negeri, ya Pak. Jadi nanti kalau ada orang Indonesia di luar negeri, orang Indonesia juga kita dipakai oleh Cina Pak. Orang Cina itu jumlahnya berapa? 2 miliar. Di negaranya udah nggak kuat, udah penuh. Akhirnya pindah ke negara lain. Sekarang pertanyaannya, kita susah atau gampang ketemu orang Cina? Gampang. Dia ada di mana-mana di seluruh dunia. Makanya kita balas Pak, ayo orang Indonesia yang banyak. Ibu-ibu nih anak-anak minimal 11. Semangat dong. Jadi ya. Jadi kalau ngomongin persen jumlah pada dia, kalau bu ngurusin anak itu ibadah. Sementara kita diciptakan di bumi ini hanya untuk ibadah, benar nggak? Ada Al-Quran bahwa kalau jinna wal insa tidak lihat untuk kita diciptakan tidak manusia kecuali untuk menjadi hamba bagi Allah. Jangan sampai kita hidup ini menjadi hamba pemikiran-pemikiran yang salah. Jangan sampai kita menjadi hamba ego kita sendiri. Abdul itu kan hamba, betul kan? Ya Pak, ini ilmu al-arabiyah ada sampai di Abdul hamba. Ya. Jadi kita itu diciptakan untuk menjadi hamba. Dan sekarang kita jadi guru. Ini tujuannya apa? Sama, untuk menjadi hamba Allah. Jangan sampai kita menjadi hamba selain Allah. Contoh kalau hamba Allah, apapun kondisi kita saat ini, ketika ikut kewajiban, larinya tetap kencang, tugas tetap selesai. Tapi kalau hamba saya, rasanya iya, kalau ada dia lari kencang, kalau nggak ada dia mulai lemah. Macam-macam dan seterusnya. Maka dari itu sama upah apapun siapapun kita harus tetap menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba yang lain. Jangan jadi hamba ego. Suami istri berantem, tahu nggak kenapa? Karena dia menjadi hamba ego. Mama sudah bilang jangan begitu. Mama juga udah bilang ya. Mama nggak mau kayak gitu. Mama tuh maunya. Suaminya, papa juga maunya begini. Akhirnya ada dua-dua hidup dengan maunya masing-masing. Kira-kira bisa bersama kan? Gak bisa. Ya. Sesuatu yang sama itu baru bisa bersama.
sesuatu yang berbeda itu akan berpisah. Kalau si bapak maunya begini, si ibu maunya begini, kira-kira bisa bersama nggak? Nggak bisa. Karena sekarang banyak orang yang jadi hamba ego. Lihat data di pengadilan agama. Ya, apalagi pas COVID, kawan tuh, masya Allah. Saya ada beberapa teman ya dari kelas di kami itu yang pengacara di pengadilan agama sampai datang ke saya, Pak sore itu ngajuin ada berapa ribu, banyak ya perlu saya ditawarin gitu. Ya. Jadi karena mereka menjadi hamba daripada ego, akhirnya apa? Berpisah. Harusnya bagaimana? Kalau kita hamba Allah, istri akan ngomong, Pak, mohon Allah itu ini, suami jawab gimana? Iya ya, kan mohon Allah begitu. Ya udah, kita semangat melakukan karena itu mohon Allah. Kira-kira bisa bersama terus kan? Itulah keluarga yang sakinah, mawaddah. Bukan keluarga yang sakitnya, mewabah dan merona. Kenapa sih? Mas Arif kalau ngomong itu, nih kita ngomongin guru, kita sebagai guru. Kadang-kadang kita ngomongin ya kita sebagai kepala rumah tangga atau bagian dari keluarga. Karena antara profesi kita sebagai guru dengan kondisi rumah tangga kita itu saling terkait. Jujur aja Pak, kalau kita berangkat tapi sudah membimbing sama istri, ya calon pemajikan, ya. Berangkat kayaknya kira-kira tenang nggak hati? Nggak tenang. Uring-uringan nggak kepala, mumet nggak kepala, mumet. Ya, Bu, sama, habis berantem pergi ngajar, kira-kira tenang nggak? Tenang. Ada lagi sih yang lebih nggak tenang. Itu yang sudah nikah berantem pergi nggak tenang. Ada yang lebih nggak tenang. Belum nikah kita sudah sekali. Bahkan sempurnakan agamamu, urusan ribut, urusan proses. Jadi, ada Bu di sini ya? Di sini ada atau banyak? Sebelum saat itu ya, suka benar itu. Baik. Jadi bagaimana cara menjadi guru yang menyenangkan? Pertama, buat siswa kita nyaman dengan wajah kita, dengan suara kita, dengan sikap kita sebagai guru. Dan berikanlah pemahaman tentang mata pelajaran sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk dapat dipahami. Insya Allah siswa akan merasa nyaman dan saat itu terjadi kita adalah guru yang bertanggung jawab. Pertanyaan berikutnya ada? Tadi dari Ibu pojok kanan, sekarang pojok kiri. Kok kanan kiri? Oh bukan ya Pak, saya kira bukan. Oh ya boleh, silakan. Boleh ke kiri Pak. Dari Ibu Fitri kita beralih. Silakan Pak. Bapak siapa Pak? Arudi ya? Nomor sepatu berapa? Oh 3 ya, mungkin nanti Pak Ganda dari segi ini kaos kaki ya. Silakan Pak Arudi. Ada dampak, ada efek yang positif ya Pak ya, berdampak positif Pak. Karena dampak itu ada dampak negatif, ada dampak positif ya. Baik, terima kasih Pak Rudi ya. Baik, lanjutkan dari pertanyaan Ibu Fitri, bagaimana menjadi guru yang menarik dan berdampak positif? Dampak positif itulah guru inspiratif. Apa maksudnya? Apa yang dia lihat pada gurunya itu menginspirasi pada pikirannya sehingga dia mau melakukan duplikasi, dia mau meniru, dia mau melakukan apa yang gurunya lakukan. Ya. Ingat ya waktu kita zaman sekolah, kita lihat guru kita berwibawa kalau zaman. Akhirnya ketika kita jadi guru, kita pun menirunya. Tapi sayangnya kita sudah hidup di era yang berbeda, di zaman Orde Baru, guru yang diam, dingin, jalan, berwibawa. Suaranya nggak gini-gini. Kalau sekarang seperti itu, bukan berwibawa, ditakuti. Siswa bilang apa? Itu adalah
Ini bayangin lewat semua itu kita yang berbeda, tapi kita terinspirasi, betul nggak? Maka membuat murid terinspirasi, maka lakukanlah sesuatu yang menarik keinginan dia. Sekarang siswa di masa-masa SMP, apa sih yang menjadi orientasinya? Yang menjadi orientasi di usia remaja di waktu SMP adalah sesuatu yang membuat dia bisa diakui. Keberadaannya, eksistensinya itu diakui, maka lakukanlah ikut. Pertama, jangan pilih puji. Puji murid kita, prestasinya, tapi jangan kadang-ada. Ya. Siswa peringkat ke 28 dan ke 29 siswa. Kita sudah tahu kamu mau pintar banget. Akhirnya apa? Itu kan sekarang ya. Peringkat terus kamu pintar banget. Tapi kita ubah bahasanya, Pak. Misalnya namanya Hendra. Dan Bapak lihat kamu punya potensi yang besar. Cuma kalau Bapak lihat ya, kelihatan Bapak ya, kamu ini masih terlalu ya santai. Kamu ini masih ingin melihat-lihat teman kamu yang lain kayak gimana sih. Kamu sebetulnya Bapak tahu, kamu ini punya potensi yang hebat. Kamu cuma begitu satu. Kamu serius sedikit belajar, pahami, sehari itu selama 15 menit, paling lama setengah jam, kamu hebat. Pegang rumah Bapak, lihat semester depan, habis itu kita datang. Lihat semester depan, dari peringkat 28, dia naik ke peringkat 17, itu prestasi ya kira-kira. Prestasi. Apalagi masuk 10 besar. Ketika dia masuk 10 besar atau peringkat yang lebih meningkat, kita datang lagi, Pak. Bapak bilang juga apa? Tapi semuanya dia memberikan Allah, bukan karena Bapak, karena keputusan Allah dari ikhtiar kamu. Bapak hanya bisa mendampingi. Kira-kira siswa dibikin yang mana, Bapak? Terinspirasi kan dengan perlakuan kita? Terinspirasi. Akhirnya apa? Ya Allah, saya punya guru care banget. Kayaknya asik jadi orang kayak gitu. Akhirnya dia care terhadap teman-temannya, terhadap adik-adiknya. Suatu hari dia jadi orang hebat, dia menekan care pada rakyatnya. Itu guru yang pertama mesti. Mulai dari hal-hal yang kecil. Dari pembahasan, jangan siswa peringkat 28 dan 29. Kamu udah banget sih. Dia cuma jawab. Ya juga sih Pak. Siswa sekarang itu ikhlas Pak orangnya. Serah banget ngomong apa. Kayak gitu. Enak sih, kenyataannya begitu, tapi bahasanya kita boleh. Nah, kamu punya potensi, kamu hanya butuh satu. Belajar, nggak perlu lama, yang penting konsisten, yang penting istiqomah. Kenapa Pak saya istiqomah? Karena istiqomah itu khairun min alfi faroh. Itu maksudnya apa? Nanti kelas berikutnya Bapak jelasin. Karena amalan yang paling hebat itu bukan amalan yang banyak, tapi amalan yang istiqomah. Apalagi kalau dia banyak dan istiqomah. Ya. Maka kita delivering value, kita internalizing value kepada siswa kita. Ya. How to be consistent. Gak perlu banyak, gak perlu lama, gak perlu melakukan sesuatu yang lompatan yang terlalu fluktuatif, tapi cukup lakukan apa yang dia bisa, tapi konsisten itu harus kita lakukan. Tapi semua itu bisa dilakukan kalau kita mulai dari diri kita sebagai guru. Nah, hal apa yang bisa kita lakukan konsisten? Nih, PR. Mulai hari ini, izin pengganda dan bapak-bapak semuanya, mulai hari ini, kalau ada di antara kita rekan guru, rekan pendidik dan tenaga pendidikan, ada yang wajahnya nggak asing, boleh dong. Kita datangnya, giring. Kita bilang giring ya. Sekarang datang. Giring. Kita bilang gitu ya, siap ya. Jadi wajahnya yang senyum, yang gak asing kita bilang giring. Sepakat? Kau giring? Giring. Kita kasih kode gitu. Bukan giring anggota dewan, bukan. Ya, jadi kalau ada teman kita yang mukanya, wajahnya nggak
asik, kita kasih kode diri. Kalau agak jauh, kalau dekat kalau jauh banget gimana? Keren! Kita yang gila itu Bu. Ya. Jadi kita kasih kode ya, saling mengingatkan karena watawas bil haqq, watawas ya. Jadi harus saling mengingatkan dalam benar. Pasti nanti akan ada yang terima apa sih kira-kira ini tadi yang dilepaskan itu benar, pasti percaya aja berarti benar hukum. Dan kalau orang ini untuk masuk ke dalam inkubator masuk ruang terapi ya. Jadi mulai hari ini, mulai dari bagaimana cara menjadi pribadi yang mulia. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Rasulullah yang berbunyi tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Kalau kita sudah tidak mampu bersedekah dengan sudut kita, jangan berharap dengan sedekah yang lainnya. Harta dia akan selalu dilambung pas-pasan. Padahal sedekahnya orang lagi miskin berbanding dengan orang yang pas kaya, itu nilainya lebih besar pas lagi miskin. Betul nggak Pak? Di kantong ada 10.000, dia bisa sedekah 5.000, hebat. Artinya apa? Sudah separuh dari kekayaannya Pak. Itu setara dengan Prabowo sedekah 1 triliun. Jadi Prabowo sedekah 1 triliun, kalau mereka kita 10.000, kita sedekah 5.000, itu sudah setara. Karena nilai tidak dilihat dari kuantiti, tapi kualiti seberapa besar kita effort melakukan. Itulah sedekah. Tapi dimulai dari mana? Dari setiap siap. Siap bersedekah sepanjang sesi ini? Coba cek kiri kanan. Oh, cek kiri kanan. Mana yang masih kiri? Bu, ngeceknya jangan begitu. Ini ngeceknya. Banyak sepanjang sesi kita latihan ya. Nanti cirinya, kalau kita nggak biasa, bukan di sini nggak apa-apa ya. Jadi izin parodi seperti itu, bagaimana menginspirasi, lakukan hal sederhana, akui keberadaan siswa dan dampingi siswa dengan bahasa-bahasa yang bisa memotivasi sehingga dia terkesan kepada kita, inspirasi dia dan akan bentuk karakter. Karakter yang positif dalam bahasa Arab disebut akhlakul karimah, dan itu merupakan tujuan utama Rasulullah diutus. Jadi kita kalau ingin jadi pewaris Rasul, syaratnya cuma satu. Yang kita contohkan, yang kita ajarkan itu akhlakul karimah, bukan sekedar mana benar, mana salah, mana boleh, mana tidak, tetapi bagaimana kita dan Rasulullah. Oke, begitu ya. Sekali Pak. Baik. Ada lagi yang kita lanjut? Lanjut, Ibu. Lanjut. Lanjut ya. Masya Allah. Biasa kita lanjut ya. Kita akan mulai. Nah ini dalam ini ya, ini saya mau cek doang ya, ini cuma sekedar cek di awal. Guru bukanlah profesi biar ya. Ini juga kendala kita menjadi seorang pendidik ya. Dulu aku masih sekolah, kuliah ditanya apa yang biar kamu saya jadi usaha, tapi 5 kali usaha bangkrut, saya jadi pembaca. Itu loh Pak, saya udah lama di perusahaan ini gak diterima, saya udah lama CPNS gak diterima, saya juga dasar ini gak diterima. Ya udah, saya jadi guru aja. Kira-kira kalau seperti itu mental kita ketika menjadi guru powerful kan? Setengah hati. Setengah hati itu bahaya. Kenapa? Sesuatu yang setengah-setengah itu bahaya. Setelah itu apa? Ragu. Maju nggak? Maju nggak ya? Maju nggak ya? Maju nggak? Maju. Maju nggak ya? Capek dapat, tapi kan maju-maju. Beda dengan orang yakin. Saya yakin saya yuk. Atau saya yakin saya maju. Ini yakin. Tapi kalau maju nggak ya? Maju nggak ya? Ini namanya setengah. Contoh lainnya setengah ya. Kalau ada laki, ada perempuan, setengah. Kalau dia laki, dia perempuan, ya setengah apa? Apa? Next. Bahaya nggak kira-kira? Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang kaya baru. Kira-kira yang paling penting siapa?
Orang kaya baru. Orang kaya kacanya ditutup, orang miskin nggak ada mobil. Orang kaya baru mobilnya dibuka pada AC nyala. Mana-mana, ya, kayak sepatu, wah, padahal kondangan doang, kemudian udah kayak menteri. Dan seterusnya. Paling ketiga, dia pakai kerudung, pakai baju gamis, tapi kerudungnya diikat di sini, masih di sini, sep, ya kelihatan, tinggal kira-kira. Ini apa? Padahal kalau pakai kerudung, mau emas 5 kilo di leher, itu sudah tidak betul kan? Oh 7 kilo juga gak apa-apa. Kalau dia punya bener gak? Cuma yang namanya pakai kerudung, apa ya harus diikat di sini biar kelihatan kan gak begitu. Syariat. Karena kenapa wanita itu berkerudung untuk menutupi lekukan? Kalau kita berkerudung masih ada lekukan, buat apa? Kan begitu. Ya, itu yang namanya aurat. Nah, orang paham aurat sekarang setengah-setengah. Yang dia pahami aurat itu pakai kerudung biar nutup. Apa sih nutup? Bawahnya pakai rok. Bahaya nggak pemahaman yang setengah? Bahaya. Apalagi laki-laki bahaya banget. Ya Pak. Pakai kerudung saya rasa banyak ini Masya Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Bahaya. Pemahaman yang setengah bahaya. Kondisi setengah bahaya. Makanya jadi guru harus total all out. Ya, how to be interesting teacher, how to be a great teacher, how to be a finalist teacher. Jadi bagaimana kita all out dalam menjadi guru ini penting. Makanya kita harus kembali lagi ke dalam diri kita. Dulu biar saya apa ya? Kalau misalnya kita sudah sadari, oh ternyata dulu biar saya bukan jadi guru, tapi saya mulai hari ini ya Allah, ini saya di masa lalu, ke depan saya ingin menjadi guru yang terbaik. Guru yang bisa mendidik anak dengan hati, dengan jiwa, dengan penuh rasa tanggung jawab kepada-Mu ya Allah. Bukan hanya kepada kepala sekolah, bukan hanya kepada pengawas, bukan hanya kepada orang tua siswa, tapi kepada-Mu ya Allah. Karena nanti ketika pulang, kalau yang akan bertanya bukan kepada sekolah, karena saat itu kepala sekolah juga ditanya. Berikutnya, tidak belajar ilmu komunikasi. Nah, ini juga sama. Ya. Guru kurang mendalami ilmu komunikasi. Komunikasi itu ada yang sunyi, ada yang bunyi. Ya, ada yang sunyi itu dia, ada yang bunyi apa? Keluar suara. Ya. Kita di kelas komunikasinya harus balance antara yang sunyi dengan yang bunyi. Ya. Anak-anak sekalian, apakah hari ini sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat berarti itu ibadah atau sarana kita agar bisa bersyukur kepada Allah. Karena biasanya orang yang sehat sulit menikmati dan mensyukuri kesehatan itu sendiri. Tapi biasanya orang yang sakit pun bisa merasakan nikmat sehat. Ada orang kaya, dia tidak bisa mensyukuri kekayaannya. Tapi ada orang miskin, ketika dia kaya, dia lebih bisa mensyukuri. Jangan sampai kita lupa mensyukuri nikmat hidup karena kita saat ini sedang hidup. Dan nanti baru kita rasakan pentingnya hidup ketika Allah sudah panggil kita. Jadi nikmat sehat saja tidak cukup untuk kita syukuri, ada nikmat hidup. Jadi mari bersyukur karena kita Allah masih hidupkan sampai saat ini. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu datang, bapak datang, assalamualaikum, kakak teman sekalian. Dia sehat semua. Alhamdulillah. Sehat, sakit. Itu juga pertanyaan kamu. Aku lihat pertanyaan bapak yang kayaknya agak sedikit gimana gitu kan? Kalau saya, ya Pak, sebetulnya sakit bukan wajah bapak, tapi wajah dari bapak. Di situ tertulis mulai ini. Tapi ketika dibuka lembar berikutnya, ya Allah di situ baru mulai sakit. Orang lain orang sementara di sebelah itu ada numpuk. Mulai dari motor pasti. Ini namanya guru stand up comedy. Boleh nggak kayak gitu? Boleh juga. Guru yang punya icon asik, humoris boleh kayak gitu.
Tapi yang paling parah itu kalau sudah kalian apa dia? Kalau ditanya jawab, maka nggak semua. Boleh jawab ya? Kalau menjawab, siapa? Gitu ya? Iya. Kalau ditanya dijawab. Kapan semuanya sehat? Kita tuh harus semangat. Gak apa-apa di kelas ini Bapak galak sama kamu, karena di luar akan ada yang lebih galak. Anehnya Bapak. Sama lagi bapaknya Bapak gitu ya. Jadi guru bukan apa zaman sekarang kalau ada ya. Kita pegang siswa itu bukan yang kita pegang fisiknya, tapi hatinya, jiwanya yang kita pegang. Bagaimana supaya kita bisa pegang jiwanya? Jadilah jiwa yang menginspirasi, sehingga jiwa dia pun akan mengikuti. Kemudian ngeblend. Ketika blending soul, di sini jiwanya ngeblend, disitulah mulai ada ikatan jiwa. Ya. Karena manusia intinya jiwa. Kita ngajak ke siswa yang kita hadapi jiwa-jiwa. Manusia itu ya jiwa isinya. Jiwanya sehat, hidupnya kelihatan enak. Jiwanya sakit, ya nggak kelihatan karena di rumah sakit. Rumah sakit, jiwa. Ya. Orang yang jiwanya sakit apa? Sedikit. Apa sih? Kalau nggak apa siapa? Kalau naik motor di jalan, serempet. Apa lo? Ini kenapa orang ini kenapa sih? Siapa sih? Dia banyak bertanya karena dia tidak banyak belajar. Karena musuh kita sebagai orang Islam ada dua. Pertama kebodohan, yang kedua kemiskinan. Kita lawan itu. Siap lawan dua itu? Kebodohan itu karena kita malas belajar. Kemiskinan itu karena kita tidak menerapkan akhlak berkarimah. Karena bukan miskin orang yang hartanya sedikit, tapi miskin yang sejati orang yang akhlaknya tidak baik. Lanjut ya. Oke, sampai maghrib ya. Baik, lanjut. Tidak ada lagi komunikasi, makanya ketika kita berkomunikasi dengan siswa, itu sasarannya dan caranya kurang tepat. Kalau bicara itu buka berdiri, wajah ceria. Kalau tunjuk siswa, ya nah silakan kamu. Ya yang di pojok silakan. Yang di depan silakan. Tunjuk aja ke caranya. Enak yang mana? Ada nggak kita kalau tunjuk seperti itu? Nah, cara duduk harus kita belajar. Cara komunikasi dengan siswa harus kita belajar. Tapi jangan juga begini. Ini namanya seperti jual yang ini. Dipangkat begitu. Ada sekarang kan interesting dari ini kan kita kalau begitu kayak kita cukup atau jangan mau begini ya bapak kalau begini siswa kita begini kira-kira salah ya. Ini cara nunjuk, cara ekspresi, cara menyuarakan materi. Bagaimana caranya tidak terdengar, tapi juga enak didengar. Bagaimana caranya supaya terdengar, tapi enak didengar. Jangan sampai tidak terdengar dan orang bingung atau suaranya terlalu tinggi dan tidak nyaman. Vokal dilatih, ini komunikasi. Jangan cuma duduk tapi jalan ke belakang, ya. Kadang-kadang kita duduk di belakang sama siswa. Jadi siswa juga. Kenapa? Bapaknya kerja, apa aja? Dia jalan-jalan. Makanya dia tak jalan-jalan di mana-mana. Karena di kelas sudah jalan-jalan terus kan? Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di samping. Kita cek apa yang dilakukan siswa. Baik anak-anak sekalian,
Dalam sebuah teori dalam ilmu fisika mengatakan bahwa sesuatu yang ada di atas itu akan jadi ke bawah. Itu namanya rumus gravitasi atau gravitasi. Sesuatu yang atas akan jatuh ke bawah. Tetapi selain gravitasi, dalam hidup ada juga rotasi, yaitu perputaran. Seperti halnya bumi yang mengelilingi matahari. Mengelilingi bumi. Jangan kita anak-anakku sekalian. Di dalam hidup itu ada rumus gravitasi dan ada juga rotasi. Itu siswa melihat kita. Gravitasi sama rotasi apa bedanya ya? Kita harus kasih guys itu. Ini rotasi, ini gravitasi. Kalau bapak lompat jatuh, ini namanya gravitasi. Bapak lupa sedikit. Makanya guru juga jangan jadi guru. Apa ini gravitasi? Sakit pinggang. Guru itu harus orang juga. Jalannya juga diatur ya. Akan aku tidak sama. Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat pertama. Dari kamu ini seperti apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di sini artinya apa? Ada yang tahu? Baca. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, apakah malaikat Jibril nyuruh baca? Malaikat Jibril bawa teks, baca. Enggak kan? Karena malaikat Jibril tidak bawa teks dan Nabi Muhammad tidak membaca teks, maka artinya tidak sekedar baca. Tapi ikro itu artinya apa? Pahami sesuatu, pelajarilah, dan jadilah manusia yang bermanfaat dengan apa yang kita pelajari. Ikro itu adalah melakukan pemahaman terhadap sesuatu. Karena yang Allah masukkan ke dalam diri Rasulullah adalah pemahaman. Sehingga Rasul paham apa yang harus dilakukan. Selanjutnya Rasul mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Rasul dari sesuatu melibatkan Allah. Kalau kita belajar sekedar uang, tidak pernah ada manfaat. Tapi belajarlah untuk ilmu dan mengenal Allah. Disitulah kita akan menjadi orang. Orang yang dimaksud adalah manusia. Karena jangan sampai orang melihat kita manusia, aslinya kita hidup bukan manusia. Maksudnya gimana tuh Bu? Maksudnya adalah kami makan enggak? Makan. Kami tidur enggak? Tidur. Kami buang air enggak? Buang air. Manusia sama. Terus apa yang membedakan kami dengan manusia? Yaitu akal pikiran. Makanya manusia harus memiliki akal dan harus berpikir supaya dia bisa disebut manusia. Itulah makna dari itu. Tapi di sini ada yang bertanyakan anak-anakku. Paham Bu? Ini juga bahasa juga ini pikir. Jadi kita harus interaktif ya. Jangan hanya kita duduk di sini sana diskusi apa. Kita kasih bagian Pak. Jadi nanti setiap kelas ada diskusi. Cuma bisa dulu. Jadi duduk sampai Bu. Kalau kemana? Aku soalnya karena kalau kita mindsetkan berdiri terus itu capek, kita akan capek. Tapi kalau kita katakan diri terus itu sehat, maka dengan berdiri kita akan menjadi sehat. Saya tadi nggak ngeluarin apa-apa. Pengen sehat Bu? Ayo diri. Semuanya diri, boleh? Boleh. Diri dulu semuanya biar sehat. Coba lihat apa? Apa kan?